Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Yadin dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal, PTG Prajabatan, tahun 2023, gelombang 1. Di sini saya akan menyeminarkan atau memaparkan tentang best practice yang telah saya lakukan yang berjudul Strategi Pengondisian Kelas menggunakan model Discovery Learning terintegrasi dengan kesepakatan kelas dan permainan. Di sini terkait pendahuluan, yang pertama adalah menurut Slevin 2018, di mana kelas 8 SMP adalah berada pada masa transisi, di mana ada perubahan signifikan terkait mental atau perilaku dan dinamika sosial, sehingga hal ini menyebabkan perilaku mereka di dalam kelas itu menjadi tidak stabil, sehingga menyebabkan kondisi kelas kurang kondusif. Nah, sesuai dengan hasil observasi yang telah saya lakukan, di mana pembelajaran di kelas 8 ini menunjukkan indikator kelas yang kurang kondusif, mulai dari pengelolaan waktu pembelajaran, keterlibatan aktif, dan sebagainya, sehingga perlu adanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sini saya menawarkan solusi berupa kesepakatan kelas dan penggunaan media permainan dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas akan membuat lingkungan belajar lebih nyaman, dan kondusif bagi peserta didik. Sedangkan permainan adalah strategi agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan sesuai dengan keinginan atau berpihak pada peserta didik. Untuk metode best practice, metode sini yang digunakan adalah metode STAR dengan analisis deskriptif kualitatif, di mana waktu dan tempat pelaksanaan adalah di SMP Negeri 4 Tegal. Pelaksanaannya selama bulan April sampai dengan 8 Mei 2024. Target atau subjek best practice-nya adalah peserta didik kelas 8C dengan jumlah 29 peserta didik. Prosedur pelaksanaannya adalah persiapan atau observasi situasi dan pelaksanaan best practice. Selanjutnya, data adalah data kualitatif tentang kondisi kelas. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu lembar observasi dan wawancara. Nah, hasil dan pembahasan. Hasil dari observasi sebelum pelaksanaan best practice atau ketika menganalisis situasi dan kondisi, pembelajaran ini menunjukkan kegiatan belajar di kelas tidak kondusif. Dilihat dari pengelolaan waktu pembelajaran, interaksi antar peserta didik dan guru, keterlibatan aktif, kedisiplinan, lingkungan fisik, dan atmosfer pembelajaran yang positif. Itu tidak terlihat dalam sebelum pelaksanaan best practice. Sedangkan tabel selanjutnya di sini menunjukkan hasil observasi kondisi kelas setelah atau saat pelaksanaan best practice, di mana di sini indikatornya hampir seluruhnya terpenuhi, mulai dari pengelolaan waktu yang efektif, interaksi antar guru, kedisiplinan, keaktifan peserta didik. Di sini saling terlihat atau saling mendukung satu sama lain. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Di sini saya mengambil pendapat dari Kisner et al. 2006, di mana penerapan Discovery Learning ini memungkinkan pembelajaran aktif, namun juga menghadirkan tantangan dalam manajemen kelas karena siswa di sana dibebaskan untuk bereksplorasi. Nah, maka dari itu, agar kebebasan tersebut dapat terkondisikan, perlu adanya kesepakatan kelas. Di sini dirancang untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama yang teratur, serta memperkuat elemen pembelajaran Discovery Learning yang bersifat kolaboratif. Nah, ini juga sesuai dengan pendapat dari Johnson & Johnson 2009. Untuk yang selanjutnya, permainan yang saya ambil adalah permainan yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kurang menekan, di mana di antara pemain ini terintegrasi dengan kuis, seperti menggunakan aplikasi Quizzes, aplikasi Wordwall, ataupun aplikasi teka-teki tilang. Nah, di sini permainan dapat mengurangi kecemasan peserta didik dan meningkatkan kepercayaan diri mereka, sehingga menyebabkan mereka merasa nyaman dalam belajar. Maka dari itu, pembelajaran Discovery Learning yang terintegrasi dengan permainan dan kesepakatan kelas dapat membuat kondisi kelas menjadi kondusif. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.